Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para sahabat jamaah dan para murid yang sedang di pondok yang mengikuti suluk, mari kita bersyukur pada Allah atas semua karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih dan terus dan dimohonkan terus mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah sehingga hidup itu lebih tenang dan lebih mendapatkan sebuah situasi yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qali Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para jamaah Zumin dan Zumiyat, hari ini kita mengakhiri ngaji kitab Ayyuhal Walad dengan dua the substance atau substansi dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah melalui Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Karena itu mari kita memulai para jamaah semuanya atas izin guru dan mohon ridho guru-guru kita semua. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wassalis. Nah, tadi kita dimohonkan yang kemarin itu setelah kita mendapatkan inspirasi dari Imam Ghazali untuk yang pertama jangan terlalu dekat dengan pemerintah. Nanti kita tidak bisa memberikan nasihat. Jangan menunggu bahkan berharap sangat senang kalau pemerintah membantu di pondok kita, di pesantren kita, di madrasah kita. Nanti lehernya kita berikan, tulang belakang kita patahkan untuk diberikan oleh mereka. Artinya pemerintah yang ini pemerintah yang kurang baik ya, sehingga kita itu tidak punya jati diri. Imam Ghazali mengatakan seperti itu, kita harus menjadi orang diri sendiri, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu mari kita memulai, yaitu dengan yang ketiga. Wa tsalits ayyuhal walad idza qara'tal ilma aw talaqtaha binabqi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yaqi nafsak. Yang ketiga, idza qara'tal ilma, apabila kita itu sedang belajar ilmu, menuntut ilmu ya, au talaqtaha atau mentolaah, atau kita mengkaji sebuah ilmu, atau kita mendalami, meresapi sebuah ilmu, maka ayyakuna ilmuka yuslihu qalbak, ilmu yang bisa mendapatkan satu situasi yang memperbaiki hati kita. Wa yusliku qalbak wa yuzakki nafsak, yang bisa membersihkan, menyucikan jiwa kita. Ilmu banyak, tapi kalau ilmu itu mendorong kita untuk hati kita tidak lebih bersih, dan kita juga tidak mampu memperbaiki hati kita, ya mudaratnya lebih banyak.
Karena itulah untuk memperbaiki diri kemarin kita sampaikan caranya dua. Yang pertama adalah memperbanyak sholat taubat. Karena taubat itu adalah taufikil ta'at wa qabulul ta'at. Caranya itu cara mensucikan jiwa, membeningkan mata hati kita itu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, itu hanya itu satu, yaitu taubat. Karena taubat inilah kita diberi anugerah untuk bisa menerima perintah Allah dan taat kita bisa diterima. Yang kedua adalah qabul, dikabulkan. Ya. Yang kedua banyak istighfar. Itu aja. Itu kalau kita mau membeningkan mata hati kita. Kalau kita tidak, berarti kita masih ada ganjalan dalam hati kita, itu dosa besar yang insya Allah belum dikabulkan, sehingga ibadah kita itu menjadi males-malesan. Kira-kira kan gitu ya. Jadi ilmu itu yang penting dua, ya, yaitu yuslihu qalbaka, yang bisa membeningkan mata hati kita, wa yuzakki nafsah, dan yang bisa mensucikan jiwa kita. Artinya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Nah, ini kama law alimta an umraka ma yabqa ghaira asbu. Kalau ilmu itu dua itu tadi, membeningkan dan membeningkan hati dan membersihkan jiwa kita, itu hanya bisa dilakukan kau kama law alimta anna umraka. Kalau kita itu membayangkan satu situasi umur kita itu mayabqa, tidak akan abadi, ghair asbu'un, yang kira-kira setinggal seminggu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, ya ini kira-kira kita insya Allah moga-moga menjadi kekasih Allah semua, sehingga akan tahu, Allah itu akan memberitahu, kamu wahai para murid yang suluk wara jamaah, banyak loh yang aulia itu yang tahu, dikasih tanda-tanda begini. Ada yang janji saya akan meninggal, tolong bawakan ini. Banyak cerita seperti itu. Ya kira-kira 3 seminggu. Kalau sudah seminggu, apa yang kita pikirkan? Harta? Uang? Jabatan? Enggak kan? Bayangkan dengan cara seminggu apa yang kita harus persiapkan. Kira-kira itu kan? Fa bi darurati la tastaghilu fiha bihi ilmul fiqh wal akhlaq wal usul wal kalami wa amsalihah. Kalau sudah kita tahu seminggu kita itu akan mendapatkan tamu, didatangi tamu malaikat Israel, maka secara pasti kita akan tidak menyibukkan diri dalam 1 minggu itu fil usbu bi ilmi fikih. Ya, belajar ilmu fikih sudah nggak perlu lagi. Ya. Ilmu akhlak, sudah dipanggil kok. Kamu tuh sudah mau selesai, dadak memperbaiki akhlak dari awal sudah cukup. Udah, kira-kira udah selesai. Ya, akhirtanil ajran fasaddaqa wa kuminas sholihin, itu nggak bisa. Wal usul dan ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu yang daki-daki itu tidak perlu. Wa amsalihah dan semacamnya. Karena itu li'annaka talamu an hadil ulumul la tuhnika. Maka dengan itu dalam situasi seminggu itu ilmu-ilmu itu kurang bermanfaat. Ya, ini disarankan oleh, dan ini benar apa yang disampaikan oleh Imam Mujali, bal yastaghilu anna hadhil ulumi la bal tastaghilu bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi. Bal tetapi yang lebih penting dan pasti kamu akan menyibukkan dengan mengawasi hati dan mengerti tentang sifat-sifat jiwa. Tinggal seminggu loh ya. Hutang-hutang sudah dibayar, wasiat-wasiat sudah diberikan, ya, nuturi anak agar sholat, baca Quran sudah, nah, itu kan. Kemudian minta maaf kepada suami kepada istri kepada anak, dan kepada seluruh jamaah dan keluarga besarnya sudah. Nah, pasti menyibukkan seperti itu. Ya.
Nah, karena itu ilmu-ilmu yang macam-macam itu tidak penting. Wal iradi an ala ikitunya wa tuzakkin nafsa anil akhlaqid dzamimah, dan berpaling dari berbagai keterikatan duniawi, dan kamu akan mensucikan jiwamu dengan akhlaknya. Dengan meninggalkan dari akhlak yang tercela kita itu, alal akhlaqid dzamimah, dosa-dosa kita. Ya Allah, saya kok belum minta maaf terhadap salah itu ya Allah. Ya Allah, saya kok masih punya dosa kepada seseorang itu ya Allah, pesan kepada keluarganya, mintaan maaf saya pernah menyakiti orang itu. Nah, nanti tapi zikirnya Allah 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 Allah, itu insyaallah husnul khotimah. Tapi ya jangan berharap kita mampu, lidah kita mudah kalau kita tidak membiasakan zikir. Orang yang suluk, orang yang thariqah, every time, every moment in the qalbi, at the heart, ya, dalam hatinya itu selalu menyebut bisir Allah Allah. Saat tertentu Allah memanggil, ini sudah terbiasa mulut. Kalau banyak orang nyebut, apa yang disebut? Ya, yang disebut hartanya, bukan nyebut nama Allah. Karena tidak biasa berzikir dan dia tidak menjadi bagian dari thariqah, sehingga sulit dibimbing. Ya, dengan demikian wastaghilu bi mahabbatillah ta'ala wa ibadati wal ittisafi bil ausul bil hasanah, dan kamu sebaliknya akan menyibukkan diri mencintai Allah, beribadah kepadanya, dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. 3 seminggu kan, 5 hari lagi, 6 hari lagi, ya udah, malaikat itu sudah akan datang lagi kepada kita. Nah, dengan demikian para salikin yang saya hormati, ya, maka wala yamurru ala abdin yawmu wa lailatun illa wa yumkin ayyakuna mautatu fih, padahal tidak berlalu atas seorang hamba maka siang dan malam, melainkan dirinya itu adalah menunggu kematian pada setiap waktu dalam momen itu. Nah, maka ayyuhal walad, wahai anak-anak saya, para murid-murid saya, kira-kira isma minni kalaman akhara wa tafakkar fihi hatta tajida khalasan. Wahai anak saya, ya, simaklah apa yang saya ucapkan ini dan renungkan terhadapnya biar kamu dapat selamat. Ini pesan ya. Dunia penting tapi tidak menentukan. Kekayaan penting tapi itu bukan ukuran. Jabatan penting, ya mbok aja dikejar reno-reno ya. Mosok jadi jabatan nginjek teman, menfitnah teman, enggak berkah. Naudzubillah, enggak usah. Jangan. Apa yang diberikan Allah, ikhtiar saja Allah akan berikan. Ngene loh, manusia masih banyak nyari rezeki, nyikut fitnah, ingin jadi anggota X di parlemen, nyikut sana, nyikut sini, bohongin. Kalau saya jadi nanti saya bangun ini, jangankan bangun, datang aja juga enggak. Ini ya Allah ya Rabbi, moga-moga ya tidak seperti ini ya. Nah, dengan demikian disimaklah 2 kalimat terakhir, 2 anjuran terakhir ini, akhir dari kitab ini. Nah, dengan demikian diibaratkan lau anna ukhbirta an sultan bata usbu bijaibi yaji uka zahiran. Ini seperti halnya kalau seorang presiden mau ke rumah Anda dalam seminggu lagi. Loh, presiden mau datang aja apa? Security-nya udah 1 bulan, dibersihkan, sterilkan, ya. Oh, nanti ruang makannya seperti ini. Maaf, waktu itu saya di rumah ini, di pondok ini buka puasa dengan Bapak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin ke sini. Tapi ya repotnya dari ujung ke ujung semua disterilkan, ruang kamar, ruang tidur semua disterilkan. Ini presiden. Bagaimana kalau yang datang itu adalah malaikat Israel yang akan memanggil kita, mengajak, nuntun kita kepada Allah. Dituntun untuk dilempar ke malaikat atau dituntut
dituntun oleh malaikat Israil ditujukan kepada malaikat Ridwan. Pilih mana? Ini loh. Dunia ya dunia, tapi ajak teman-teman. Kira-kira kan gitu. Dunia ya dunia, tapi jangan terlalu. Nah, maka dengan demikian fa anna a'lamu annaka fitil kalbuddati lastashilu illa bi islah. Tidak ada sesuatu pekerjaan kita di dalam menunggu kedatangan sang predesen itu kecuali membersihkan rumah, membersihkan kamar tidur, membersihkan ruang makan dalam situasi pakaian yang bagus. Nanti mau pakaian kita tuh mau menghadap Allah, pakaian kita kok campak-camping ya. Padahal pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa kan? Ya. Tapi kita nggak mempersiapkan. Sibuk siang malam urusan bagaimana eksis di dalam dunia kekuasaan. Ya, wal'an sekarang tafakkara ila ma'asratu bihi fa innaka fahim. Dan sekarang kamu merenungkan ucapan-ucapan saya, kitab saya ini yang telah berisyarat dengan karena sesungguhnya kamu telah paham. Di semua telah paham. Dan ucapan-ucapan yang bagus itu wal kalamul fadhu yakfikayis, maka dengan demikian kalimat-kalimat saya ini kalimat pilihan dan ini mencukupkan bagi kamu jika kamu cerdas. Kalau kita bodoh, apa ini? Memang ada mati, memang malaikat Israel ada, memang surga neraka ada. Ini orang-orang bodoh kalau seperti ini ya. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada bentuk-bentuk kalian, ganteng, cantik, bajunya bagus, hidungnya mancung, pesek, enggak dilihat oleh Allah. Enggak dilihat. Kaya miskin enggak dilihat. Tidak penting itu buat Allah, ya. Tetapi wala ila amalikum, tetapi tidak juga terlalu melihat amal, karena hak Allah lah yang rahmatnya, waridonya itu yang orang ditentukan masuk surga, bukan karena amalnya. Nanti karena amal Anda kita sombong, amal saya banyak loh ya, neraca saya, surplus, pendapatan saya, nanti gitu. Jadi bukan karena amal, bukan karena hal-hal kebaikan kita, itu iya, tapi bukan itu, tapi wala ana kata Rasulullah, yaitu masuk surga karena birrahmah waridha Allah, karena rahmat dan ridha Allah. Tetapi walakin yang duri ila qulubikum wa niyatikum, tetapi saya akan melihat hatimu. Hatimu itu seberapa gitu ya. Untuk apa? Kepada saya itu pura-pura menghadap saya atau kamu melengos? Sebetulnya kita menghadap Allah, tapi mata kita kemana-mana. Kita sholat, tapi pikiran kita kemana-mana, kan gitu. Nah, itu akan dilihat hati kita. Nah, tentang cara sholat ibadah, coba kita lihat di dalam kitab Al-Ihya. Di dalam ahya itu pada saatnya kita belajar. Nah, kesimpulan dalam hal ilmu apa? Wahadal ilmu fardhu ain. Ilmu akhirat, ilmu tasawuf, ilmu thariqah itu fardhu ain menurut Imam Ghazali. Wahadal ilmu fardhu ain. Ilmu yang tazkiyatul qalbi ya, wa tazkiyatun nafas itu fardhu ain. Namun orang sudah niat mau ikut suluk tapi nggak jadi. Ketungkul urusan dunia, ketungkul urusan pekerjaan, ketungkul urusan, waduh, udahlah 1000 kali hari, 1000 kali waktu pasti ada masalah. Cuma kita mampu nggak mengendalikan masalah itu. Sampai besok mati masalah masih ada. Nah, kita itu nggak mampu mengendalikan. Bismillah, saya sekarang menuju Allah. Turukul ilallah ya, dan sekarang saya ke sana. Tinggalkan dulu 10 hari, tinggalkan beberapa hari, nanti dilanjutkan lagi. Kita itu ya Allah main-main loh kan Gusti Allah. Kita itu sesungguhnya main-main dengan ibadah.
Kita tuh masih banyak yang kamuflase dengan Allah. Katanya menyembah Allah liya'budun. Loh, kamu tuh menyepelekan saya kok, kata Allah. Karena itu menurut Imam Ghazali, wa hadzal ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain yang tasawuf, ilmu thariqah, ilmu membersihkan hati itu fardhu ain. Wa ghairu fardhu kifayah. Dan yang lainnya fardhu kifayah, kedokteran, ahli pertanian, teknik itu fardhu kifayah. Tapi tasawuf, ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu tentang batin itu fardhu ain. Karena itu banyak ilmuwan-ilmuwan termasuk para ulama dulunya ahli fikih, ahli hadis, tapi ujungnya beliau itu adalah tasawuf. Gus Dur tasawuf, Ahmad Siddiq tasawuf, Gusmi tasawuf, Mbah Hamid tasawuf, Mbah Hamid Kajorat tasawuf. Semua ilmu kiai-kiai besar itu tasawuf. Ilmu-ilmu yang fikihnya boleh ditinggalkan karena itu fardu kifayah. Lah yang bisa membawa saya ini ya ilmu ini loh, ilmu membersihkan saya yang saya akan menghadap Allah. Apa bekal saya? Ini ya. Jadi illa miqdaru wa mu'addi bihi faraidillah ta'ala, kecuali memang ilmu-ilmu itu yang bersifat diperintahkan langsung Allah. Ya, semoga Allah memberi taufik kepadamu hingga kamu bisa mendapatkan ilmu hati. Wa huwa yufaffiqu hatta tuhassilahu ilmul qalbi, ilmu hati. Jadi ilmu hati itu fardhu ain. Yang lain itu fardhu kifayah. Karena yang akan bisa menuntun kita itu yang fardhu ain, yaitu ilmu-ilmu hati. Berat ya. Makan sate seenak ya, jabatan seenak, kursi itu seempuk. Aduh ya. Menggoda betul itu ya. Warrabi yang keempat, ini terakhir. Warrabi kata Imam Ghazali, Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tasma'a minad dunya aktsara min kifayati sanah. Ini enggak berlaku Rara. Berat ini. Ya, Allah tasma'ah, maka hendaknya kamu jangan ya tasma'a minad dunya, mengumpulkan dunia aktsara min kifayati sanah. Yang kekayaan itu cukup 1 tahun. Nggak usah berbondong-bondong mengumpulkan anak cucu turun itu, hartanya Pak itu tidak habis, nggak perlu. Imam Ghazali mengatakan cukup 1 tahun. 1 tahun berikutnya saya masih hidup, 1 tahun berikutnya masih ada. Kalau kita masih memikirkan dunia takut hidup 1 tahun, menurut Imam Ghazali berarti kita nggak percaya Allah memberi rezeki kita. Jadi pikiran kita itu selalu rezeki. Nah, memang kemarin kan kita pernah sebut salah satu yang menggoda manusia itu adalah rezeki. Nah, semakin kita cari rezeki, semakin kita tidak percaya pada Allah. Itu syirik ya, namanya syirik ya. Nah, yang keempat itu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dzalikal ba'di khujratih, seperti halnya Rasulullah bersabda ya, pernah menyiapkan diri itu untuk sebagai penghuni kamarnya beliau, sebagian dari istri-istri beliau, cukup 1. Rezeki akan datang sendiri. Apa beliau? Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, berikanlah, jadikan makanan pokok keluarga saya itu secukupnya 1 tahun saja. Kalau sudah jauh, ini pegawai negeri setiap bulan sudah diatur. Setiap tahun dapat gaji ke-13 ya, umur 56 60 pensiun, dan mau nekasek wedi ya kan. Begitu tuh loh, pegawai negeri masih takut sama hidupnya, nggak akan dapat apa-apa. Coba itu lihat di pasar, orang nggak dapat apa, pagi berangkat sore dapat makan, lagi untuk pulaan lagi, begitu hidupnya tenang nggak? Nah, pegawai negeri juga takut banget. Ya, apalagi kita banyak yang cari kerjaan 5 tahunan, udah 5 tahun tinggal 1 tahun grete yang nggak karu-karuan ya. Takut ya, ini nggak benar menurut Imam Ghazali. Nah,
Walam yakun ya'idu dzalika likulli hujjati bal kana ya'idu liman alima anna fi qalbi dhafan. Ya, dan beliau tidak menyiapkan makanan untuk istri-istrinya itu, tetapi beliau hanya menyiapkan sesukupnya. Yang penting istrinya itu tidak lemah saja, ya, nggak usah kenyang-kenyang kan, dikasih makan nanti malah nggak bisa ibadah. Wa amma man kanat sahibau yakinan fama kana ya'iddu laha aktsara min quti yaumin aw nisfi. Dan ada orang, adapun istrinya itu mempunyai keyakinan tinggi bahwa menyiapkan tidak melebihi dari kebutuhan. Walat inni katabtu fi hadzal fadli multamasa 3. Wahai anakku, sesungguhnya aku menulis surat ini. Ini kan jawaban surat dari muridnya. Muridnya tanya, kemudian dijawab. Saya menulis surat ini atas permintaan kamu. Kamu katanya ingin selamat. Ini loh tak kasih caranya, resepnya. Ya, semoga saudara kamu mengamalkannya dan jangan melupakan di dalam mengamalkannya untuk kamu selalu mengingat di dalam doa-doamu. Doamu ingin selamat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak sekalian, jadi ini resep, kalau boleh saya mensimplifikasi, menyederhanakan dari outline kitab ini. Yang pertama adalah pendahuluan, itu berarti mengantarkan membersihkan hati, taubat. Kemudian zikir apa yang penting yang harus dilakukan. Istilahnya zikir, istighfar, taubat. Zikir, istighfar, taubat. Zikir tidak harus banyak tetapi mutawabah, ya. Dan yang selanjutnya adalah tentang yang diwajibkan menempuh jalan menuju Allah. Kemarin kan macam-macam kan itu outline-nya. Kita bisa dengarkan YouTube-nya ini. Kemudian tentang 8 faidah ilmu. Yang keempat cara mencari guru. Yang keempat selanjutnya adalah mengenai tasawuf itu apa, mengapa harus tasawuf. Selanjutnya adalah 4 hal yang harus ditinggalkan. Dan selanjutnya adalah 4 hal yang harus dilakukan oleh kita semua, ya. Baru kesimpulan-kesimpulan di akhir dari ini semua. Jadi mengapa Rasulullah tidak terlalu memberi makan banyak seseorang, para istrinya, ya maaf ini istri-istrinya, ya, enggak usah iri beliau kalau kita kan tidak bisa seperti beliau kan, ya. Maka intinya apa? Seorang yang mutawafifin, orang yang tasawuf itu taklilul kalam, mengurangi sedikit bicara. Kalau kita pada umumnya apa? Sedikit-sedikit bicara. Apa saja dikomentari, ya. Dan yang kedua adalah taklilul ta'am, sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, karena itu di sini kan orang Solo tidak boleh makan bernyawa kan, ya itu mengurangi agar toksin kita keluar, kemudian seimbang. Moga-moga ya Solo di sini kan lebih enteng kan dengan makanan sederhana. Dan yang terakhir, karena tadi urusan makan, urusan rezeki tadi, taklilul naum, mengurangi tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini tidurnya berapa hari? Paling 4 jam nggak sampai ini. 3 jam di sini. Nah, memang malam bangun di sini. Berat. Tapi inilah yang disebut dengan seminggu lagi kita akan mendapat tamu itu. Jadi kita harus persiapkan. Demikian para ibu sekalian yang saya hormati, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridha dan maunah dari Allah. Yang juga kita mohonkan, kita doakan adalah futuhul qalb. Moga-moga hati kita dibukakan pintu oleh Allah dan kita betul-betul bisa mempersiapkan, mendekatkan diri pada Allah. Mahabbah illallah, ya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Nanti kita tutup dengan doanya Imam Ghazali, ya. Hari ini kita doanya Imam Ghazali saya bacakan.
Karena belum menyarankan kalau ngejak kitab ini ditutup dengan doa beliau. Wa ammat du'a alladzi sa'alta minni fatlubuhu min da'awatis siqah. Dan adapun doa-doa yang kamu minta dariku, maka carilah doa di dalam doa-doaku ini yang saya ambil dari hadis-hadis sahih. Jadi doanya Imam Ghazali diambil dari doa-doanya Rasulullah, dan ini kita akan baca bersama-sama. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.